Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwi Widarti, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 1 tahun 2023 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini, Senin tanggal 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SD Negeri 1 Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek pada materi gaya otot dan gaya gesek pembelajaran IPAS kelas 4 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Terima kasih, kelihatannya kalian fresh hari ini. Nah, sebelum memulai aktivitas, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya bermanfaat bagi kita. Ketua kelas, silakan menyiapkan untuk berdoa. Di tempat duduk siap, doa mulai. Selesai. Terima kasih. Nah, anak-anakku, sebagai wujud kita cinta tanah air dan bangsa, hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa yang bertugas hari ini? Oke, silahkan untuk berdiri di depan. Silahkan berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Nah, anak-anakku coba tengoklah kanan kiri dulu. Siapa di antara kalian yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah, berarti semua hari ini masuk sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Masih ingatkah kalian dengan pembelajaran yang lalu? Masih. Yaitu tentang
Wujud zat dan perubahannya. Ada berapa wujud zat? 3. Apa saja? Contoh benda padat? Batu. Contoh benda cair? Air. Contoh benda gas? Iya, berarti kalian masih ingat dengan pembelajaran yang lalu. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu tentang gaya otot dan gaya gesek. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, setelah melakukan penyelidikan atau percobaan, peserta didik dapat menganalisis manfaat gaya otot dan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan demonstrasi secara berkelompok, peserta didik dapat melaporkan hasil percobaan, pengaruh serta manfaat gaya otot dan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Itulah tujuan pembelajaran hari ini. Dan tentunya pembelajaran hari ini itu juga bermanfaat bagi kita, yaitu kita dapat mengetahui pengaruh serta manfaat dari gaya otot dan gaya gesek pada benda dalam kehidupan sehari-hari. Kelas 4. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Terima kasih. Berarti hari ini kalian sudah siap untuk belajar yaitu IPAS pada materi gaya otot dan gaya gesek. Anak-anak perhatikan, di depan ada 2 benda, yaitu yang pertama tas dan yang kedua kursi. Ada yang berani ke depan? Oke, silahkan Zidan. Coba Zidan, angkatlah tas tersebut. Ditaruh di bawah. Kemudian doronglah kursinya. Iya. Nah, anak-anak, setelah Zidan tadi mendorong kursi dan mengangkat tas, apa yang terjadi ketika Zidan tadi mendorong tas tersebut? Ayo, saya ulangi, apa yang terjadi ketika Zidan tadi mendorong kursi tersebut? Apa ya, Galang? Kursinya berpindah tempat. Apa yang menyebabkan benda itu berpindah tempat? Ya? Karena mendapatkan gaya, yaitu yang Zidan lakukan tadi berupa dorongan. Jadi kalian sudah sedikit memahami bahwa Zidan telah melakukan dorongan, dan pada waktu Zidan mengangkat tas tadi, Zidan melakukan tarikan. Nah, berarti Zidan melakukan 2 hal, tarikan dan dorongan. Tarikan dan dorongan inilah yang dikatakan atau disebut dengan apa? Gaya. Oke, silakan duduk, tepuk tangan untuk Zidan. Anak-anak, cobalah untuk memperhatikan video yang ada di depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Edukasi. Kali ini kita akan belajar IPAS kelas 4. Materi pembelajaran hari ini yaitu gaya otot dan gaya gesek. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui penyelidikan atau percobaan, peserta didik dapat menganalisis manfaat gaya otot dan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan demonstrasi secara berkelompok, peserta didik dapat menunjukkan pengaruh gaya otot. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, kita sering menyebabkan benda bergerak. Misalnya, saat kita membuka dan menutup pintu, melempar bola, mendorong meja, dan lain-lain. Tahukah kalian, pada saat itu kita telah melakukan gaya pada benda-benda tersebut. Yuk kita pelajari apa itu gaya dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, jadi di dalam video tadi dijelaskan tentang pengertian dari gaya, yaitu tarikan atau dorongan. Nah, anak-anak, dari video yang ada di depan tadi, apakah kalian ada pertanyaan? Tidak. Berarti kalian sudah jelas tentang penjelasan yang ada di dalam video tadi? Ada berapa gaya yang dijelaskan di situ? 2, yaitu gaya otot dan iya, kalau gaya otot berarti gaya yang dikeluarkan oleh manusia ataupun hewan. Kalau gaya gesek yaitu gaya yang terjadi karena dua benda yang saling bersentuhan. Nah, kalau tidak ada pertanyaan terkait dengan video tadi, maka Bu Wiwi lanjutkan, yaitu kegiatan kalian selanjutnya, yaitu kita akan mengisi lembar LKPD. Tetapi sebelumnya, sudahkah kalian duduk di dalam kelompokmu? Sudah. Coba Bu Wiwi cek dulu kelompok sebelah kanan. Siapa kalian? Kelompok 1 terdiri dari siapa saja? Rindu, Zidan, Aiko, Aska, Jesslyn. Kelompok sebelah kanan, kelompok 1. Kelompok sebelah tengah. Tahu kelompok tengah siapa kalian? Kami kelompok 2. Siapa saja? Ada Fresta, Sinta, Diga, Alvan, Galang. Berarti ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 3 terdiri dari siapa saja? Apin, Lutfi, Naila, dan Kisah. Nah, berarti kalian sudah duduk di dalam kelompoknya masing-masing. Nah, selanjutnya ini LKPD yang kalian terima, pelajari, kemudian baca petunjuk dan cara pengerjaannya. Setelah itu lakukan demonstrasi, amati, dan kemudian diskusikan dengan temanmu. Satu kelompok dikerjakan betul-betul, didiskusikan pengerjaannya. Lakukan demonstrasi agar kalian dapat menjawab pertanyaan yang ada di situ dengan mudah. Yuk, sudahkah kalian membawa alat-alatnya dari rumah? Sudah. Yuk, sekarang silakan dituliskan di situ.
Ya, kelompok 1. Pahami dulu petunjuknya. Kemudian diisikan nama kelompoknya. Silahkan. Oke. Alatnya sudah disiapkan. Ada apa saja? Ada bola, kerikil, oke, plastisin, ya. Ya, silahkan didemonstrasikan sesuai yang ada di situ bersama-sama dengan temannya. Ada apa di situ? Ada bola, kardus, batu kerikil, dan juga plastisin. Kemudian siapkan, praktekkan dulu dengan kelompoknya. Silahkan. Ayo dipraktekkan dulu. Ayo didiskusikan dengan teman kelompoknya. Ada bola. Kemudian plastisinnya sudah dibentuk apa? Sudah dibentuk apa plastisinnya? Sudah bisa membentuk apa? Ayo. Diskusikan dengan temanmu. Diskusikan dengan temanmu. Kegiatan 1 sudah? Ya, lakukan kegiatan berikutnya yaitu pada kegiatan 2 ada bola, kemudian penghapus, kemudian papan kecil, dan ikuti langkah-langkah dalam LKPD tersebut. Ya, dikerjakan, dipraktis, didemonstrasikan. Silakan. Ya, penghapusnya, oke. Tadi ada penghapus. Ya, seperti ini. Sudah selesai kah? Jadi manfaat-manfaatnya sudah di ini. Enggak, ini nanti di bawah di situ. Setelah kegiatan selesai di kegiatan 2, selanjutnya format laporan untuk presentasi kalian isikan. Nanti pada waktu presentasi gunakan dengan benar. Ini satu-satu gitu. Jadi kalau 1 sampai 1, nanti yang berikutnya di kegiatan 2. Ya, sudah kelompok 2? Sudah? Belum? Ya.
Itu jatuh. Bisa diambil dikasihkan Jesslyn. Ayo, sudah selesai kah? Belum. Setelah selesai kegiatan 2 dalam LKPD itu selanjutnya yaitu menganalisis manfaat gaya otot dan gaya gesek. Dari pengamatan tadi yang kalian lakukan, apa manfaatnya dari gaya otot, apa manfaat dari gaya gesek, silakan kalian tuliskan di dalam tabel tersebut. Sudah? Ya. Oke, berarti yes, tuliskan, dibantu, disusun sesuai urutannya. Iya, sesuai urutannya disusun. Mulai dari kegiatan 1, kegiatan 2, tabel manfaat gaya otot dan laporan, format laporannya. Ya, manfaat. Kemudian bagaimana? Sudah selesai LKPD-nya? Sudah. Terima kasih. Setelah kalian tadi melakukan kegiatan demonstrasi ataupun penyelidikan, juga diskusi yang kalian lakukan bersama temanmu, nah, tentunya kalian sudah mengetahui manfaat dari gaya otot dan gaya gesek. Kira-kira kelompok mana yang pertama untuk unjuk hasil diskusinya ke depan kelas? Ya, Apin dari kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, kenapa bola dan kerikil bisa berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya? Jelaskan. Karena bola dan kerikil mendapatkan gaya yang berupa tarikan dan dorongan. Perhatikan dari kelompok 3. Kenapa bola dan kerikil itu bisa berpindah tempat ke tempat yang satu ke tempat yang lainnya? Kelompok 3 menjelaskan karena bola dan kerikil tersebut mendapatkan gaya yang berupa tarikan dan dorongan. Mungkin tarikannya yaitu ketika diambil, kemudian dorongannya ketika disentil, seperti itu yang dijelaskan di kelompok 3. Bagaimana menurut kalian? Kelompok 2 atau kelompok 1 memberikan tanggapan untuk kelompok 3? Bagaimana kelompok 2? Kelompok 3 sudah benar bahwa kerikil dan juga bola tersebut telah diberikan gaya. Bagaimana kelompok 1? Kelompok 3 sudah sesuai. Oke, bisa dilanjutkan. Dari kegiatan tadi yang kalian lakukan, kesimpulan apa yang bisa diambil?
untuk mendorong bola dan mengangkat kerikil adalah gaya otot. Ya, perhatikan kesimpulan dari kegiatan 1 kelompok 3 tadi mengatakan yaitu bola dan kerikil dapat berpindah tempat karena telah mendapatkan gaya. Perhatikan tadi kelompok 3 tadi sudah mendemonstrasikan bahwa ketika kerikil ini atau batu ini berada di sini, kemudian ketika diangkat maka berpindah tempat, dan juga ketika bola itu disentil dia menggelinding juga dapat berpindah tempat. Berarti bola dan kerikil tadi telah mendapatkan gaya. Demikian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Beri jempol. Jos, ya. Terima kasih. Berarti kedua tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi yang kalian lakukan. Nah, selanjutnya kelompok 3 sudah selesai mempresentasikan tadi, kelompok 2 juga demikian. Nah, selanjutnya perhatikan dari kalian yang lakukan tadi, ketika menyentil bola, mengangkat kerikil, dan seterusnya, gaya apa yang kalian lakukan? Gaya apa yang kalian dilakukan tadi? Ketika menyentil bola, kemudian mengangkat kerikilnya, gaya apa yang kalian lakukan? Gaya otot. Kemudian ketika dari papan tersebut balon menggelinding dengan cepat, penghapus juga menggelinding, gaya apa yang ada di situ? Gaya gesek. Jadi pengaruh benda, bentuk benda juga mempengaruhi gerak benda. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering melakukan gaya otot. Contohnya apa? Berjalan. Apalagi? Berlari. Apalagi? Melompat. Dan juga ketika kita menimba air, mengangkat benda. Jadi kita mengeluarkan otot. Kemudian kalau gesek, dalam gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari, contohnya apa tadi? Kalian menaiki sepeda, mengayuh sepeda. Kemudian karena ada orang menyeberang, maka kalian ngerem, set gitu. Maka kalian melakukan gaya gesek. Gaya gesek antara ban sepeda dengan aspal. Iya, betul. Nah, setelah kalian tadi mengerjakan lembar LKPD, kemudian mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari, selanjutnya yaitu kita akan mengisi lembar evaluasi. Berbeda dalam LKPD, kalau LKPD dikerjakan secara berkelompok, tetapi kalau dalam evaluasi ini, kalian mengerjakannya sendiri. Bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Ya, dikumpulkan
Satu kelompok jadikan satu bersama LKPD-nya. 3. Nah, anak-anakku, dari kegiatan yang telah kita lakukan tadi, apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini? Yo, kesimpulannya apa? Bisa mengetahui manfaat gaya otot. Bisa mengetahui manfaat gaya otot. Apa saja manfaatnya? Bisa dijelaskan? Untuk menarik dan mendorong benda. Untuk menarik dan mendorong benda. Selanjutnya? Untuk mengangkat benda. Untuk mengangkat benda. Untuk berpindah tempat, misalnya mengayuh sepeda. Iya, untuk berpindah tempat. Kemudian? Untuk memindahkan barang. Untuk memindahkan barang. Jadi manfaat dari gaya otot untuk memindahkan barang, mengangkat barang, kemudian tadi apa lagi? Mendorong benda dan seterusnya. Sudah dijelaskan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Nah, anak-anakku, bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Menyenangkan. Kelompok 3 menyenangkannya dari sisi mana? Bisa berdiskusi. Oke, bisa berdiskusi. Kelompok 2 bisa bereksperimen atau melakukan percobaan. Kelompok 1 Dapat mengetahui manfaat gaya otot dan gaya gesek. ya bisa mengetahui manfaat dari gaya otot dan gaya gesek. Terima kasih jika pembelajaran hari ini cukup menyenangkan buat kalian. Nah, anak-anakku, demikian tadi pembelajaran yang dapat kita lakukan hari ini. Dan untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang manfaat dari gaya magnet. Bisa dipahami? Bisa. Adakah pertanyaan untuk pertemuan hari ini? Tidak. Semua sudah jelas? Sudah. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian bisa berkemas dan ketua kelas bisa untuk menyiapkan berdoa. Di tempat duduk siap berjemur mulai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian tetap semangat belajar di rumah. Bu Wiwi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.